Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini akan menceritakan mengenai tragedi kebakaran terbesar kedua di dunia yang terjadi pada salah satu kota di Korea Selatan. Daegu adalah kota terbesar keempat di Korea Selatan yang terletak di Provinsi Gyeongsang. Daegu juga merupakan tujuan populer bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Meskipun Daegu merupakan tempat yang indah untuk dikunjungi, sejarah kelam pernah terjadi di kota tersebut. Kebakaran parah terjadi di kereta bawah tanah yang dikenal sebagai kebakaran kereta bawah tanah Daegu atau Daegu Subway Disaster. Insiden tersebut kemudian memicu murka warga Korea Selatan dan menimbulkan pertanyaan tentang keselamatan pada transportasi umum di negara mereka. Kebakaran besar terjadi pada tanggal 18 Februari tahun 2003 di stasiun Junggangno, jalur metro Daegu 1. Insiden itu dimulai oleh Kim Dae-han berumur 56 tahun, seorang mantan supir taksi yang saat itu tengah menganggur. Dae-han menderita stroke pada November 2001 yang membuatnya lumpuh sebagian. Namun ia tidak puas dengan perawatan medisnya sehingga memicu amarah dan depresi yang berujung pada perencanaan bunuh diri. Namun dia ingin bunuh diri di tempat ramai, bukan sendirian di tempat yang sepi. Setelah menyusun rencana, Dae-han kemudian menaiki kereta nomor 1079 dari stasiun Banwaldang menuju ujung stasiun Ansin pada pukul 9.53 waktu setempat. Saat itu Dae-han tengah membawa 2 karton susu berisi bensin. Begitu berada di dalam kereta, ia mencoba menyalakan korek api yang dibawanya. Penumpang lain langsung mencoba menghentikannya dengan susah payah. Namun, salah satu karton tumpah. Dan percikan korek api menyambar bensin yang tumpah dari karton tersebut. Hanya dalam waktu 2 menit, api dalam kereta sudah menyebar ke 6 gerbong dari rangkaian kereta 1079. Kereta yang saat itu berhenti di stasiun Junggangno berhasil membawa penumpang ke tempat aman. Namun, rangkaian kereta lain dengan nomor 1080 dari arah stasiun Ansin masuk ke stasiun Junggangno dan membuat kebakaran di stasiun itu semakin parah. Kebakaran subway Daegu merenggut nyawa 192 orang dan melukai 148 orang akibat terjebak di dalam kereta nomor 1080. Salah satu penyebab jatuhnya banyak korban adalah karena kelalaian manusia. Operator kereta nomor 1079 bernama Choi Jong-hwan berusia 31 tahun tidak memberitahu bahwa ada kebakaran yang tengah terjadi di dalam kereta sesegera mungkin kepada petugas kereta bawah tanah. Hal ini mengakibatkan kereta nomor 1080 tetap memasuki stasiun Junggangno 4 menit kemudian. Saat peristiwa itu terjadi, Choi Sang-yeol, masinis kereta 1080, berpesan kepada seluruh penumpang agar tetap tenang di dalam kereta. Lalu ia terus berusaha menghubungi menara kontrol meski asap hitam telah memenuhi gerbong kereta 1080. Melihat situasi menjadi tidak kondusif, akhirnya Choi Sang-yeol memerintahkan semua penumpang untuk turun dari kereta dan segera menyelamatkan diri. Choi Sang-yeol yang sudah ketakutan mengeluarkan kunci master kereta dan berlari untuk menyelamatkan diri. Hal ini menyebabkan pintu kereta terkunci dan listrik di dalam gerbong mati. Kebakaran diperparah dengan tidak dilengkapinya alat pemadam kebakaran dan stasiun setempat tidak memiliki alat penyiram dan penerangan darurat. Karena pintu kereta terkunci, banyak penumpang yang tertahan
dan tidak bisa keluar, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan dalam kebakaran tersebut. Dari hasil investigasi menunjukkan bahwa 79 penumpang tetap terjebak di dalam kereta nomor 1080 dan akhirnya meninggal di sana. Lebih dari 1.300 personel pemadam kebakaran dan darurat segera merespon keadaan. Akhirnya, api itu padam sekitar pukul 13.38 PM. Akan tetapi, proses evakuasi baru dilakukan sekitar pukul 15.30 PM. Proses ini tidak dilakukan lebih awal karena asap tebal. Tragedi kebakaran tersebut menjadi tragedi kebakaran kereta bawah tanah terbesar pertama di Korea Selatan dan terbesar kedua di dunia. Kim Dae-han, pelaku utama, kemudian ditangkap di rumah sakit. Lalu Choi Sang-yeol tidak dapat ditemukan selama 10 jam setelah insiden kebakaran. Namun, penyelidikan polisi menemukan bahwa Sang-yeol sempat menghubungi kantor perusahaan Transit Metropolitan Daegu pada saat kejadian terjadi. Akibatnya, beberapa pejabat, pengemudi, dan pelaku ditangkap. Dan kepala korporasi kereta bawah tanah Metropolitan Daegu dipecat pada hari yang sama. Penemuan bukti menunjukkan adanya komunikasi yang buruk dari transkrip radio. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menutup-nutupi terjadinya insiden tersebut. Kunci master kereta 1080 akhirnya ditemukan di depot kereta stasiun Ansim. Dan pada saat persidangan, hakim memutuskan Kim Dae-han dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara pengadilan distrik Daegu memvonis Choi Sang-yeol, operator kereta 1080, dan Choi Jong-hwan, operator kereta 1079, dengan hukuman penjara selama 4 hingga 5 tahun. Hal ini dikarenakan adanya kelalaian yang mereka lakukan. Insiden tersebut memicu curahan simpati sekaligus kemarahan dari seluruh warga Korea Selatan dan juga dunia internasional. Atas kejadian tersebut, pejabat Korea terkait berjanji untuk memasang peralatan keselamatan yang jauh lebih baik di stasiun kereta bawah tanah, serta menambahkan bahan kimia tahan api yang disemprotkan ke interior kereta bawah tanah Metropolitan Daegu. Hal ini dalam upaya meminimalisir terjadinya kebakaran. Selanjutnya, 6 stasiun dihentikan layanannya untuk menjalani perbaikan dan dipulihkan pada April 2003. Beberapa kereta metro di seluruh negeri kemudian dipugar untuk meningkatkan standar tahan api dalam beberapa tahun setelah kecelakaan itu. Dan setelah kejadian tersebut, stasiun Junggangno direnovasi dan kemudian dibuka kembali. Untuk mengenang insiden ini, pada bulan Desember 2008, pemerintah Daegu mendirikan Museum Taman Keselamatan Daegu yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang keselamatan selama keadaan darurat dan bencana alam. Sisa-sisa dari kebakaran juga dipajang di museum ini. Tidak hanya itu, pada tahun 2017, pemerintah Daegu juga membuat ruang peringatan di stasiun Junggangno, di mana terdapat daftar nama-nama korban dan sisa-sisa kebakaran, serta mendirikan monumen yang didedikasikan untuk para korban yang telah meninggal. Pemerintah Korea Selatan juga mengevaluasi material di kereta, serta mendukung keselamatan di dalam kereta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Demikian video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga dapat menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.